Ya, karena bayangkan aja teman-teman, di akarnya hanya terbatas di sini aja gitu tuh, akarnya hanya terbatas di sini, nggak bisa lebih banyak lagi ya. Paling nanti ujung-ujungnya ini keluar di lubang potret, karena kan di potret itu di ininya ada lubang kayak gitu tuh ya. Jadi ke situ ya. Dan ya kalau di potret itu harus terus sering-sering nyiram sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Rois Farm. Semoga teman-teman yang nonton video ini selalu diberi kesehatan, dimudahkan rezekinya, dan dilancarkan aktivitas. Yang sedang nanam, yang sedang budidaya, semoga hasilnya bagus, panennya melimpah, dan bertemu dengan harga yang fantastis. Oke teman-teman ya, kembali lagi di channel Rois Farm ya. Kali ini kita akan saya akan sedikit membahas tentang kekurangan menggunakan potret teman-teman ya. Dan ini ya update semaian cabai saya ya di usia 23 HST teman-teman ya. Ini seperti ini penampakannya. Sudah banyak daun ya tuh, lumayan. Nah, ini mungkin bentar lagi bisa pindah tanam ya, berani sih, cuman lahan saya belum jadi ya, karena yang ngerjain masih sambil bisanya cuma setengah hari karena nyambi ngerumput. Jadi seperti ini teman-teman ya semainnya. Nah teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang kekurangan menggunakan potret teman-teman ya. Jadi ketika nyemai itu kan ada banyak pilihan ya, mau di potret, mau di tanah langsung, atau di potret kayak gini nih ya teman-teman ya. Dan potret pun bermacam-macam, ada yang lubangnya itu isi 50, ada yang isi 100, 105 lah, kemudian ada yang 120, kemudian bahkan sampai ada yang isinya tuh 200 teman-teman ya. Nah jadi ya, kalau menurut saya nih ya teman-teman, menurut hemat saya sebenarnya penyemaian itu bagusnya itu di wadah yang agak lebar teman-teman. Ini sebenarnya cukup sih teman-teman ya, yang potret yang isi 100 kayak gini. Cuman menurut saya untuk perkembangan akar itu agak kurang teman-teman. Tuh bayangkan coba ya, ini kan, bayangin aja teman-teman, ini akarnya itu cuma kayak gini aja. Jadi menurut saya ya kurang berkembang lah. Sorry, ntar saya fokuskan, susah. Akarnya kayak gini teman-teman. Menurut saya akarnya itu terbatas sekali teman-teman. Nah kalau kita belajar dari tempat persemaian ya, di tempat persemaian itu paling enggak tuh segini tuh. Jadi ruang untuk akarnya tuh cenderung lebih banyak gitu. Cuman kadang-kadang ada yang motong plastiknya itu, motong medianya itu cuma segini, kan dia bentuknya itu kan panjang bulat, pakai wadah plastik es balon gitulah ya kan teman-teman tahu. Nah jadi terbatas gitu. Kalau di semainya itu cuma segini, biasanya 5 cm sih kalau nggak salah. Cuman sebenarnya bagusnya itu paling nggak 10-an cm atau minimal 8 cm lah teman-teman panjang medianya. Jadi untuk pertumbuhan akarnya sampai dia pindah tanam, siap pindah tanam itu bagus. Jadi pertumbuhan tanamannya itu juga lebih maksimal gitu. Jadi kalau kekurangan saya, menurut saya ini ya, dengan potret itu ruang gerak untuk akarnya itu sangat terbatas teman-teman ya. Apalagi kalau pakai yang isinya itu satu potret itu 200, itu akan sangat lama sekali pasti. Karena apa, pertumbuhnya akan ya kalah lah dengan yang disemai di potret yang ukurannya lebih besar, atau isi 100 atau isi 50. Bahkan kalau dibandingkan dengan yang potret yang di potret dan yang di tanah, itu pasti jauh banget teman-teman. Cuman itu, dan itu terlihat teman-teman tuh yang di sana ujungnya. Kalau teman-teman ini
lihat video saya sebelumnya ya, yang di perbandingan budidaya kemangi ya, yang semaian kemangi yang dipotret dengan yang di tanah langsung itu sangat berbeda sekali teman-teman. Di usia 20 HST itu yang di semaian di tanah itu ketinggiannya bisa 20 sentian teman-teman, sedangkan yang di potrai itu baru 5 senti aja belum ada kemarin tuh teman-teman. Jadi itu kemangi ya, emang sangat jauh sekali teman-teman. Cuman ini kelebihannya ketika di di potrai itu kita mindah tanamnya, kemudian ngerawatnya juga lebih mudah, dan faktor gangguan dari hama, semut atau insek lainnya itu dikendalikannya mudah teman-teman gitu. Jadi nih kayak gini nih, kita kalau dipotret ya paling nggak harus di tempat yang kayak gini gitu, nggak di tanah gitu kan. Nah kalau yang di tanah itu kan pasti nanti ada semut lah, inilah itulah kayak gitu. Jadi kelebihannya di potret itu ya kayak gitu sih. Cuman ya kekurangannya itu kita harus sabar nunggu pertumbuhannya, karena menurut saya memang pertumbuhannya itu sangat lambat gitu teman-teman. Karena ya itu kan namanya juga ruang gerak akarnya itu kan terbatas. Jadi ya akarnya kalaupun panjang ya muter-muter di situ aja. Jadi kalau ruangnya pun terbatas pasti dia akan akan sempit lah gitu. Jadi kalau bagi teman-teman yang mau nyemai ya minimal usahakan kalau milih potret itu ya yang isinya 100 sih kalau menurut saya, karena itu yang ya walaupun nggak terlalu lebar tapi juga nggak terlalu sempit ya, bahasanya sedang lah kayak gitu itu ya teman-teman ya. Nah ini yang usia nggak bisa diangkat, ini yang usia 23 aja baru segini gitu. Ini kalau di tanah langsung pasti lebih tinggi ya, karena bayangkan aja teman-teman, di akarnya hanya terbatas di sini aja gitu tuh, akarnya hanya terbatas di sini, nggak bisa lebih banyak lagi ya. Paling nanti ujung-ujungnya ini keluar di lubang potret, karena kan di potret itu di ininya ada lubang kayak gitu tuh ya. Jadi ke situ ya. Dan ya kalau di potret itu harus terus sering-sering nyiram sih ya, harus sering-sering nyiram itu, karena kalau lengah sedikit pasti dia layu. Kayak ini kemarin saya tinggal lah, karena saya tinggal dan gak ada orang tuh, ada yang beberapa yang kering gitu kan, itu karena memang padahal itu sore ya, sorenya itu saya siram kayak gitu tuh lihat agak layu-layu kering gitu kan, itu padahal sore saya siram, cuma saya tinggal siang itu, jadi saya nyiramnya tuh siang-siang karena emang saking keringnya gitu. Bayangin aja, cuma masa sehari aja harus nyiram hampir 3 kali ya kan. Jadi pagi sore saya siram pun dia masih kayak gitu, masih ada kemungkinan layu. Jadi emang harus telaten banget lah kalau di di potret kayak gini teman-teman ya. Kalau di lahan beda lagi ya, kalau di lahan kan dia kalau hujan sekali siram dia awet airnya. Oke, jadi itu aja teman-teman ya untuk video kali ini ya. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.